Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada 3 macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya barusan, sunnah hukumnya bagi saya. Akan tetapi yang mendengarkan salam tentunya wajib untuk menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama tadi salamnya wajib dijawab, ternyata ada juga salam yang haram dijawab. Ada salam yang haram untuk dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, nareko melo ni pajama sempajam. Dia tu den dari mata waktu tak masa pejang isa melo ni pajama sempajam, mesti salam ke kanan dan salam ke kiri. Tetapi upano panama barasal lagi mata diolo nama teto siki mamungi dimon rima kada waalaikumsalam, tentu batal salatnya karena menambah bacaan sebelum salam. Itu salah satu contoh bid'ah yang nyata. Yang ketiga, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita nareko joka ki masyarakat kubur. Karena kalau kita secara kubur disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur. Maka namusa dikum mati mana tosi to mati. Waalaikumsalam. Jadikah kita secara kuburnya? Tentu tidak. Namo Pak Kiai lari to medek, karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah, engka karome mesuri bi tanah salamatu ko tanah ribone, tutungi korome tanete malampe, liweng buluk matanre, limbang salok maloang. Untuk sapa ini nawa kuporongan dongenge, aga kong kana tetong ariolo ala birata maneng. Nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapai rigo angkata mamenasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, kuenna naturungi pamase dewata natapa enre asotika mata detiai mapanre bali sumange engkana korome masallam malabikeun patalle majajareng tampuk kalawing atie nanya napa nasai haja akatana. Alhamdulillah, pertama-tama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di Masjid Raya Kabupaten Pinrang dalam rangkaian peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun kita sudah berada di bulan Sya'ban, tapi itu tak mengapa, karena ini bukan hari ulang tahun, melainkan peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, terusus kepada para hafiz dan hafizah, amazing, luar biasa. Tabe nabaca denre irokariah dari mana dan kemana peristiwa Isra itu. Lalu peristiwa Mi'raj melintasi
7 lapisan langit yang para ilmuwan sepakat bahwa masing-masing lintasan itu masing-masing ada namanya. Langit yang pertama itu dikenal dengan istilah atmosfer bumi. Yang kedua adalah tata surya. Yang ketiga adalah galaksi. Yang keempat gugus galaksi. Yang kelima dikenal dengan istilah mahagugus galaksi. Langit yang keenam dikenal dengan istilah observed universe, lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Tapi lintasan yang ketujuh dikenal dengan istilah lintasan unobserved universe, suatu lintasan yang tidak bisa lagi dijangkau oleh akal pemikiran manusia, bagaimanapun pintar dan canggihnya teknologinya, yang oleh para ulama menyatakan itulah yang dimaksud dengan Sidratil Muntaha. Malaikat pun tak mampu melintasinya kecuali illa bisultan, kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ma'sadal jinni wal insi ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, barang siapa di antara kalian yang mampu melintasi penjuru bumi dan langit, please silakan. La tanfuzu, kamu tidak bisa melintasinya illa bisultan, kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semakin yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj memang bukan kehendak pribadi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nah, saya tidak perlu membahas menyangkut masalah latar belakang kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, lalu perjalanan apa saja yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Yang perlu saya sampaikan adalah terjadinya dialog ketika pertemuan antara Allah si bawa Nabi Muhammad SAW diabadikan dalam setiap kita melaksanakan salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, hamba-hambanya yang saleh. Dia sudah bertemu muka dengan Allah, dia tidak melupakan kita selaku hamba yang saleh dan senantiasa beramal saleh selama kita hidup di dunia yang fana ini. Nah, jamaah peringatan yang berbahagia, saya tadi begitu masuk ke masjid menjelang salat Isya berjamaah oleh Pak Imam, saya didaulat untuk menjadi imam pimpin salat berjamaah Isya. Tapi Pak Imam saya tolak tawarannya. Kenapa saya tolak? Karena saya tahu diri. Ya, tahu dirinya di mana? Tidak mungkin ada masjid semegah ini kalau tidak ada imam rawatib yang sudah ditetapkan. Dan saya sebagai tamu, itu ada aturannya. Ya, aturan pertama, siapa yang paling bagus bacaannya, itulah yang tampil menjadi imam. Tadi kalau kita dengarkan imam salat Isya tadi, luar biasa tajwidnya, makhraj hurufnya itu luar biasa. Sandenya ya metoi mak denre nuleka padole matin rawani nawanawena tarosiri. Jamaah yang berbahagia, saking bagusnya bacanya tadi imam kita itu. Nah, yang kedua, ada aturan yang kedua. Ustaz pada baca apa pada ke ustaz, tapi satu dari Bone, satu orang Pindrang. Tabe sebagai tamu harus mundur menjadi makmum. Itu aturan. Tidak boleh mentang-mentang dipanggil ustaz, ustaz mapa toba, barakana ini nayala imam, mohon maaf, saya tahu diri, harus mundur menjadi makmum. Karena saya sebagai tamu di kampung Anda, saya tidak tahu menahu bagaimana kondisi jamaah di masjid ini. Apakah seluruh jamaah napuji malampe lade papa mupuna, atau sisa napuji maponco lade kulallahu dibagi dua. Jamaah yang berbahagia, kan saya tidak berani, karena ini pernah terjadi Bapak Ibu yang berbahagia. Kejadiannya seperti ini, sudah hampir selesai iqamah menjelang salat maghrib, tiba-tiba mengkelinga pintu oto terbuka dan tertutup kembali di luar. Begitu dia menoleh, mita nih seorang laki-laki pakai peci putih,
pakai serban putih, pakai gamis putih, metuk kuatinna, maka dah kumetama matu puang ngaji meloyala barakana. Apalagi baru-baru tak kapo pak mekat, ya puang ngaji dia tunis senyalena, napa dipancing barakana puang ngaji, lupa tong menjadi imam, ku kampung natawe. Apa yang terjadi? Kebiasaan di kampungnya nanti wirangi kampung natawe, masam pada mengaribi, masya Allah, tanrana pakapala Quran, liwa lampena bacana. Rakaat pertama surah Yasin napa mupurang, mage melomupo bisa tahan itu surah Yasin, baru rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Multabaraka, we sangi lato-lato sangi pensiunan mana di Bonri, nak kena maneng asak murah panadina balelo bolu ye menjelang pemilu ya. Jamaah berbahagia, tendre-tendre mana ni utuna makmunna de panaroko imangi matan roma mungi makadanan reka sai ya. Kalau kami maka baca mabere jama kuyamu pro ibanna tali wahalampina bacada. Siapa suruh tamu yang disodorkan menjadi imam di kampung saudara, itu aturan ya. Ustaz pada bacana, pada topenrang, tapi yang satu masih bujangan Pak Ustaz, yang satu sudah punya istri Pak Ustadz. Yang mana kalau lebih afdal tampil menjadi imam pemimpin salat berjamaah? Tentu yang sudah ada istrinya, yang sudah berkeluarga. Tabe yang bujang tahu diri nak, kendati pun anda penghafal Al-Quran, tahu diri mundur menjadi makmum. Kenapa? Bujangan belum sempurna imannya. Kapan imannya sempurna? Nanti setelah ijab kabul kupurapi matu di Pak Bene. Bahaya ko kalolo menjadi imam, bahaya tu nak kalolo menjadi imam. Igan na misangi engke calo matua tadi mondri menjadi makmum tak mastem pajam mengaribi na pagalori bacana tajwidnya, tilawanya, cengkoknya luar biasa, mastem pajam mengaribi na lupe rakanna na pagenna patan rakang. Jamaah yang berbahagia, itu bahayanya bujang menjadi imam sementara masih ada orang yang sudah berkeluarga yang bagus juga bacaannya. Nah Ustaz, bagaimana aturan selanjutnya? Pada bacana, pada umurukna, pada topenrang, pada puramak bene. Tapi roset di Pak Ustaz napisit di benena, yeset di Ustaz dua ni benena. Ite kena dijelok menjadi imam Pak Ustaz, tentu yang dua istrinya. Tambe kenapa kata kenapa yang dua istrinya? Tapi ada ceramah saya di YouTube ya. Fanki umata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikai wiset di makunrai kami namu puji. Nareko pura koma bene namulomu pamuseding masna pagena lalu dua benemu. Nareko geni dua benemu de pamucau wa sulasa pagena telu. Nareko geni telu benemu de pamuposo wa ruba pagena apa? Fadhitum Allah tak dulu pawahida. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, pawahida cukup satu saja. Nah ini orang sudah dua istrinya, berarti dianggap sudah bisa berbuat adil. Pemimpin yang dirapkan adalah pemimpin yang adil. Itu aturan. Nah aturan selanjutnya, Ustaz, pada bacana, pada umurukna, pada topinrang, pada puramat bene, pada dua benena Ustaz. Itega sudah jelo imam, na pemilah di imam kini. Kandidatnya dua mana benena Ustaz? Oh lihat track recordnya. Yang satu baru 1 minggu, genit na dua benena. Hiro di 5 tahun nih, cek ini periode. Maka pilih yang sudah berpengalaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu implementasi salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah muncul pertanyaan, Ustaz, kalau takbiratul ihram Pak Ustaz, berapakah model gerakan? Nah sabah engkau wita Thomas sempadang Pak Ustaz etaliwa ega haluan nala jarina. Allahu Akbar. Nangka apo cici lopo nak. Nako sandanya dari beluk nasa Pak Ustaz nakan naki nalepak ki boko jari Pak Ustaz. Nah tabe takbiratul ihram hanya ada 2 model. Tabe model pertama yuhazi ala usunaihi, rata dengan kedua telinga. Model yang kedua adalah rata dengan pundak. Jadi hanya ada 2 model ini. Di luar daripada 2 model ini itu bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru gerakan takbir, jamaah yang berbahagia. Selanjutnya adalah bersedekap. Bersedekap itu ada 6 model. Model yang pertama ala sodri, Allahu Akbar, tangannya ala sodri, di atas dada ya, di atas dada. Ini kebanyakan orang kerjakan pada subuh hari
Ya, kau makan ceto ni macam ni mana kipas anginnya AC sampai di suhu 14 derajat Celcius. Jamaah yang berbahagia, ini Rasul juga kerjakan pada musim dingin. Ya, situasional namanya. Yang kedua, bersedekapnya Rasul baina sadri, antara dada dengan pusar, yang kebanyakan orang kerjakan seperti ini, bersedekapnya antara dada dengan pusarnya, ya, dengan pusar. Model yang ketiga persis di atas pusar. Model yang keempat yawa na cek deposi, tapi aja tosi dan Maria walade. Jamaah yang berbahagia. Nah, model yang kelima, Allahu Akbar, lurus ke bawah. Kenapa lurus ke bawah? Coba kita perhatikan di tanah suci Mekah, di Madinah, ya tabe idi tomi itu rata-rata pula Indonesia mapa kumanangi model tak mas sempadang, ya kalau kita bersedekap. Sementara orang Arab di sana bersedekapnya itu lurus ke bawah. Kenapa lurus ke bawah? Karena banyak orang yang berjamaah, dikhawatirkan ketika bersedekapnya modelnya seperti ini mengganggu konsentrasi orang yang ada di samping kiri dan kanannya. Maka Rasul pada saat berdesak-desakan ketika sholat berjamaah, bersedekapnya setelah takbiratul ihram langsung tangannya saja lurus ke bawah. Nah, selanjutnya adalah bersedekap model yang terakhir adalah Allahu Akbar, tangannya di pinggang samping kirinya. Kenapa Rasul meletakkan tangannya di pinggang samping kiri? Karena Rasul kerjakan ini pada saat peperangan sedang berlangsung. Nama salatnya namanya salat khauf. Rasul berjamaah dengan saf pertama, saf kedua menjadi keamanan. Setelah saf pertama selesai salat, maka yang telah selesai salat kembali menjadi keamanan. Yang menjadi keamanan tadi ikut kembali salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat dia salat, dia lagi mengenakan pedang di pinggang kirinya. Siapa tahu sementara masa sembahyang ada musuh, maka setelah takbiratul ihram tangannya langsung mendekati pangluna pedangnya. Siapa tahu sementara masa sembahyang ada musuh, bisa kita langsung berperang kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, iya rokoma sempajaki Pak Ustadz, apakah mata terbuka atau mata dipejamkan? Ini banyak sekali muncul jawaban. Tapi jawabannya kalau bukan terbuka matanya, pasti matanya ditutup. Tetapi jamaah yang berbahagia, sebelum saya jawab, ada sabda Rasul yang menyatakan, kendati pun kamu sedang salat, jika kamu melihat dua benda yang hitam warnanya lewat di dekatmu, maka silakan membunuhnya tanpa membatalkan salatmu. Jadi kalau begitu konteks hadis Rasulullah, berarti kumas sempajaki milai matai, mata tidak dalam keadaan tertutup. Karena mata tidak tertutup, bapak-bapak yang pakai sarung ke masjid, please tolong yero merek nalipata, tolong jangan dikasih tinggal di belakang dan tinggal di bawah. Nah, sebab mas sempajing tadi mondita kak dina kapedeng milai matan, sepatut dia mau takbir lipat tak jolona baca Allah wadimor gajah duduk. Yang berbahagia. Nah, 5 tahun yang lalu menjelang pemilihan presiden, saya diundang ceramah di Masjid Tandriawaru Bone, Rumah Sakit Umum Tandriawaru. Begitu saya masuk di masjid mau salat sunnah tahiyatul masjid, tiba-tiba ada anak muda, ini acara peringatan Maulid. Ya, kalau peringatan Maulid memang Pak Ketua Panitia tanpa diundang masyarakat itu berdatangan dari luar daerah. Beda kalau peringatan Isra Mi'raj, ya, yang hadir adalah jamaah masjid itu sendiri. Paling-paling kalau ada tambahan ya Pak Ustadznya atau pembaca ayat suci Al-Qur'annya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, tabi jamaah yang berbahagia, begitu saya mau salat, tiba-tiba ada anak muda pakai baju partai. Saya mau takbir, persis di depan saya mau takbir, terpaksa ubace wajunna karena dia kuma kepada kuma sempaja kaya. Saya buka mata saya baca bajunya, leceh kama sempajang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, salat 5 waktu. Nah, baca dari palaguta, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, khusus bagi laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatir rajuli fil jamaati afdalu min salatihi fi baitihi au fi suki.
Tapi bagi yang laki-laki, salat berjamaah lebih afdal ketimbang salatnya di rumahnya ataupun di tempat perniagaannya. Dasar selanjutnya, iero nabita kopure masempajang berejama, setelah salam dia langsung menghadap ke makmumnya. Untuk apa melihat ke makmum? Sesungguhnya beliau itu untuk mengabsen satu persatu, mana si A, mana si B, dan mana si C. Bahkan ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah orang yang sudah tua usianya. Beliau juga adalah orang yang buta. Begitu tahu Rasul ada di dekatnya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, engkau garek perintah sempajang ko masjid." Apa kata Rasul? "Iya betul, baru-baru boleh kak terima, baru-baru kak boleh mameraja." Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? "Bagaimana kondisi saya ya Rasul? Saya sudah tua dan saya buta dan tidak ada orang yang mampu mengantar saya ke masjid untuk salat berjamaah." Apa kata Rasul? "Madeci kamu yang kalingana suara azan di masjid." Apa kamu dengar suara azan di masjid? Apa kata Abdullah? "Saya dengar karena saya tidak tuli." Apa kata Rasul selanjutnya? "Kalau kamu dengar berarti kamu tahu di mana posisi masjid itu berada, sehingga tidak ada alasan bagimu untuk tidak salat berjamaah di masjid." Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan nanti salat subuh kita ini semakin ramai, semakin ada peningkatan jamaah yang berbahagia, khususnya bagi jamaah laki-laki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini salat ketika nanti seseorang sudah meninggal. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak memiliki sahabat. Tetapi apakah ada sahabat karib kita yang akan setia menemani kita? Apakah ada salah seorang sahabat kita yang akan setia mendampingi kita sampai masuk nanti di dalam liang lahat, di dalam kubur, bahkan sampai ke negeri akhirat? Jawabannya sudah dipastikan tidak ada. Kendati pun itu suami ataupun istri tidak rela dan tidak mau mendampingi pasangannya masuk ke dalam liang lahat. Dalam kesempatan yang berbagai ini, saya akan memperkenalkan beberapa sahabat yang akan mendampingi kita, yang akan menemani kita dari hidup di dunia sampai nanti hidup kita di negeri akhirat. Ketika orang sudah meninggal dan masuk ke dalam liang lahatnya, fayu'ta min inda ra'sihi, maka didatangkan malaikat dari arah kepala untuk menghukum orang itu. Maka fayakulas sok siap, fayakupatakulas salah maki bali madhalun, maka berkatalah salat yang pernah kita kerjakan di daerah jalan dari arah kepala untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Jadi ternyata anak-anakku yang saya cintai, kenalilah, berusahalah mengenali sahabat akrab kita nantinya yang setia menemani kita dari dunia sampai akhirat. Sahabat yang pertama namanya salat 5 waktu. Nah, ketika malaikat gagal menghukum kita dari arah kepala, maka dia akan menghukum kita dari samping kanan kita. Maka payakula siam, berkata lagi puasa, maki bali madkhalun, tak ada jalan dari samping kanan untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, ketika malaikat didatangkan lagi di samping kiri kita dari arah kiri untuk menghukum kita, maka berkata lagi, zakat yang pernah kita keluarkan maki bali madhalun, tidak ada jalan dari samping kiri untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa mengeluarkan zakatnya semasa hidupnya di dunia. Maka yang keempat, dari arah bawah Allah mendatangkan malaikat dari arah bawah untuk menghukum kita ketika nanti sudah terbujur kaku di liang lahat. Maka berkata lagi, seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan maki bali madhalun, tiada jalan dari arah bawah untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa berbuat melakukan amal-amal kebajikan semasa dia hidup di dunia. Maka cara yang terakhir, Allah membawakan api neraka untuk membakar sekujur tubuh orang yang sudah meninggal. Maka datanglah Al-Quran memeluk tubuhnya. Maka
betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah amalan yang apabila amalan itu kita kerjakan, maka seluruh kebutuhan kita di dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal jasadnya dijamin utuh sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyatnya lagi, di akhirat nanti diperkenankan memasangkan mahkota di atas kepala ayah dan bundanya, diperkenankan memasangkan gelang-gelang pada tangan kanan dan kiri ayah bundanya, bahkan diperkenankan memasangkan jubah pada badan kedua orang tuanya. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika akan masuk ke dalam surga diperkenankan menggandeng tangan ayah dan ibunya. Amalan apakah itu? Adalah amalan mencintai Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, untuk anak-anak saya, tolong istiqamah nak. Jadi kalian ini adalah investasi orang tua kalian. Yakin dan percaya, ketika nanti Anda menjadi hafiz, anakku yang di belakang yang perempuan menjadi hafizah, Anda nanti akan berhak memasangkan mahkota dan diperkenankan menggandeng tangan ayah dan bunda ketika akan masuk ke dalam surga. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana caranya Ustadz supaya anak kita itu mencintai Al-Quran? Bahkan ada yang bertanya, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya anak kita itu bisa menghafal Al-Quran? Saya bilang caranya yang pertama adalah berusaha dulu bagaimana untuk mencintai Al-Quran. Setelah kita mencintai Al-Quran, baru kita arahkan, bimbing dan didik anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Kata guru saya di Kadar Ulama, salah satu cara agar supaya anak kita itu nanti menjadi soleh dan soleha, termasuk di dalamnya agar supaya menjadi penghafal Al-Quran, berikanlah nama anak-anak kita dengan nama yang baik-baik artinya. Orang Eropa memang berkata, what is the name? Apa sih arti sebuah nama? Tapi nama bagi orang Islam itu adalah doa. Serekomengi macui ampe-ampena. Jujur, saya punya putra dan putri 3 orang. Ya, anak saya yang pertama jenis kelamin perempuan, saya berikan nama Hafizah Qur'ani, yang berarti penghafal Al-Quran. Harapan saya, semoga anak saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, betul-betul nama itu adalah doa. Kelas 3 sanawiyah sudah hafal, dan insya Allah tetap mungkin 30 juz sampai malam ini. Hafizah Qur'ani, penghafal Al-Quran. Nah, saya juga heran, saya ditelepon gurunya di pondok pesantren As'adiyah, Ustadz, kok bisa putrinya ini menghafal Al-Quran? Herannya saya, kenapa bisa mewakili Wajo ke tingkat provinsi? Lomba apa Pak Ustadz? Katanya bukan lomba hifzil Quran Pak Ustadz, tetapi lomba matematika terintegrasi. Saya bilang jangan dipandang enteng itu penghafal Al-Quran, sedangkan Quran dia hafal 30 juz, 114 surah, kecil kalau hanya rumus Pitagoras dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, jadi itu harus Anda semangat ya. Kemudian yang kedua, saya punya anak laki-laki, saya berikan nama Khairun Hafiz, yang berarti penghafal yang baik. Kelas 5 SD sudah hafal, dan insya Allah mudah-mudahan tetap mungkin sampai detik ini 6 juz. Kemudian anak saya yang ketiga jenis kelamin perempuan, pas saya ujian tutup di pasca sarjana dia lahir, maka saya berikan nama Qaria Magista, masternya pembaca. Alhamdulillah usia TK 0 kecil sudah hafal 7 juz. Jamaah yang berbahagia, jangan heran. Makanya nanti kalau punya anak langsung berikan nama yang baik-baik artinya, ya, supaya nanti menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena nama itu adalah doa ya, supaya macui ampe-ampena. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kenapa di awal tadi saya banyak-banyak mencontohkan gerakan-gerakan salat, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lain. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat kita baca tahiyat, iro pak jelok tak mak jelok memen nih, tetapi mak jelok dia wa mupah ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi ada juga gerakan tangan. Saya pernah perhatikan, saya sementara istirahat di masjid, ada orang yang salat di dekat saya, dia baca tahiyat tapi tangannya digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan juga menurut teman saya, dia pernah mendapatkan gerakan tangan nak putar pada kipas angin ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pertanyaan, yang manakah yang benar Pak Ustadz? Hal ini saya teruskan di guru saya di pendidikan kadar ulama Majelis Ulama Indonesia. Saya tanya, guru, yang manakah yang benar? Apakah cuma mengangkat tangan cuma sekali saja, atau yang digerak-gerakan ke kiri ke kanan, atau yang diputar? Bahkan ada model yang gerak-gerakan naik turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana yang benar? Apa kata guru saya? Kalau kamu takbiratul ihram, tangannya berapa kali diangkat? Saya menjawab, cukup 1 kali, guru. Iya. Apakah kamu takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram tanganmu kamu gerak-gerakkan ke kiri ke kanan? Saya bilang tidak, tetap di dekat telinga saya, rata dengan telinga saya. Apakah tanganmu kau putar? Saya bilang tidak juga. Apakah kau naik turunkan tanganmu pada saat takbiratul ihram? Saya bilang tidak juga. Maka guru saya mengatakan, pada saat kamu baca tahiyat, mengangkat tangan cukup 1 kali saja, dan turunkan pada saat tahiyatnya sudah sampai, lalu salam ke kanan dan salam ke kiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun syahadat Muhammadur Rasulullah adalah beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul kepada kita selaku umatnya. Itu rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, percaya kepada apa yang dikabarkan Rasul kepada kita. Yang kedua, laksanakan perintah Rasul. Yang ketiga, tinggalkan larangannya. Yang keempat, beribadahlah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul kepada kita selaku umatnya. Nah, jamaah peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa pada peringatan peristiwa Isra Miraj tak ada lain dan tak ada bukan, yang kita bahas adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ketika kita ke masjid untuk berjamaah, maka yang pertama-tama kita jalin adalah silaturahim. Dan dahsyatnya lagi, bagi siapapun di antara kita yang berwudu di rumah lalu menuju ke masjid untuk salat berjamaah, maka langkah pertama adalah pahala, langkah berikutnya adalah menghapus dosa. Jadi semakin banyak langkah ke masjid untuk berjamaah, semakin banyak pahala dan semakin banyak pula dosa yang berguguran di dalam perjalanan. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, orang yang berwudu di rumah lalu ke masjid untuk berjamaah, baru masuk ke masjid sudah dicatat melakukan ibadah salat berjamaah. Itu luar biasanya salat di masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Dan semoga bisa kita istiqamah melakukan hal-hal apa yang saya sampaikan ini, supaya kehidupan kita di dunia itu akan meningkat. Karena apabila akhirat yang kita tuntut dipastikan, dunianya pasti akan mengikut. Akan tetapi kalau hanya menuntut dunia, yakin dan percaya akhirat tidak mungkin mencari kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini yang sempat saya sampaikan. Mamore pong Allah taala nawariki tubuh majapah ngapindagi umur malampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Rekwa iya na idi si salah uka timu nato siak dan pedam pengeng naton rewok mingkalinga pasa tomatua rekwa tak kalima lebak sompekmu makan tetoni gulimmu monana utu angin masulili maka suasu tari mareto pala jaremu marundu marutu sompekmu malah biroko saburi tengah dolangeng namu melok sorok gunciri mapotanang sangadina tak butuh pirupamu rewirinna bitarai tapaget tengi beci
tapi go ibicara malampui upan tandi pagetengi beci tandi pigo ibicara malampui angka tomatu nang kasewatu na tuwe seri-seri dapurengi temak dumpu api talo pule siang aseri ripo papalungengi risapya patapi iselereng alue na kenapan rakwanuai malari tikai. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.